Suatu waktu ada dua orang pria yang memasuki kehidupan kebikuan di waktu yang sama, tetapi cita-cita mereka berbeda. Yang seorang mempelajari ajaran-ajaran suci sampai menjadi sangat mahir sehingga banyak murid yang kagum berkumpul di sekitarnya untuk mendengarnya mengajarkan dhamma. Yang seorang lagi berlatih sangat keras dan akhirnya menjadi arahat dengan pemahaman spiritual-spiritual yang hebat. Suatu hari, kedua bhikkhu kebetulan saling bertemu karena mereka pergi mengunjungi Buddha pada saat yang sama. Namun, si pakar naskah suci yang angkuh tidak mengetahui bahwa bhikkhu yang baru saja ditemuinya itu telah mencapai tahapan spiritual tertinggi. Dia meremehkan sang arahat, seperti yang ia lakukan kepada bhikkhu-bhikkhu lainnya. Bhikkhu terpelajar ini ingin mempermalukan sang arahat di hadapan semua orang dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari naskah suci yang dia yakin sang arahat tidak akan mampu menjawabnya. Namun, bhikkhu terpelajar ini tidak tahu bahwa siapapun yang berusaha mencelakai seorang arahat dengan cara apapun akan terlahir kembali di alam yang lebih rendah. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Buddha memutuskan untuk memilih dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Buddha mengajukan pertanyaan mengenai keadaan-keadaan meditasi tingkat tinggi kepada bhikkhu terpelajar, yang tentu saja tidak mampu menjawabnya karena dia tidak pernah melatih apa yang telah dibaca dan dihotbahkannya. Di sisi lain, sang arahat tidak memiliki masalah dalam menjawab semua pertanyaan, dia menjawab dengan rendah hati namun dengan pemahaman yang jelas. Ketika sesi tanya-jawab selesai, Buddha memuji sang arahat, namun tidak menyinggung nama bhikkhu terpelajar sama sekali. Para bhikkhu yang lain bingung mengapa Buddha hanya memuji sang arahat dan bukan guru termasyhur itu. Buddha menjelaskan kepada mereka bahwa walaupun bhikkhu terpelajar sangat mahir dan berpengetahuan luas tentang naskah suci, dia tidak menjalani kehidupannya sesuai dengan dhamma. Buddha mengumpamakan bhikkhu itu seperti gembala sapi yang mengurus sapi-sapi orang lain hanya untuk mencari uang dan oleh sebab itu tidak dapat menikmati susu dan sapi yang dijaganya. Sedangkan bhikkhu arahat yang mempraktikkan dhamma seperti pemilik sapi yang tidak hanya menikmati susu sapinya saja, tetapi juga semua produk lain berbahan susu. Sama seperti bhikkhu terpelajar yang hanya menikmati pelayanan yang diberikan oleh murid-muridnya, tetapi ia tidak dapat menikmati manfaat kesucian. Di sisi lain, walaupun sang arahat hampir tidak bisa mengucapkan kutipan naskah suci, tetapi dengan ketekunannya berlatih. Dia memahami intisari dhamma dan tidak lagi memendam keserakahan, kebencian, atau ketidaktahuan dalam pikirannya. Dia sungguh telah menuai manfaat-manfaat kesucian. Sekalipun banyak mengucapkan naskah suci, tetapi tidak berbuat sesuai dhamma, orang lala itu ibarat gembala yang menghitung sapi-sapi orang lain, ia tidak ikut dalam kehidupan suci. Syair 19. Sekalipun sedikit mengucapkan naskah suci, namun hidup sesuai dhamma. Setelah meninggalkan nafsu, kebencian dan ketidaktahuan, berpengetahuan benar, batin terbebas sempurna, tidak melekat, di dunia ini maupun di alam sana, ia ikut serta dalam kehidupan suci. Syair 20.